Cuman di sini tidak ada minuman orang pintarnya. Ya. Adanya orang tua. Orang tua. Tertipu iming-iming berangkat ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan hanya bayar tanpa belajar. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Ini belum mulai tapi udah ketawa-ketawa dulu ini. Oke, aku boleh tahu nggak bahasa Jepangnya kalau selamat datang atau apa kabarmu gimana? Apa nih? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? Apa sih? Ada tanya nggak sih? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu ya. Oke. Ini kesempatan yang sangat langka bagi saya di sini karena menghadirkan orang-orang yang memang susah buat diajakin ngumpul. Orang-orang yang susah buat diajakin ngumpul dan nggak tahu kenapa hari ini bisa ngumpul. Ini kenal dulu ya. Ini dari Mas siapa kamu tahu namanya? Mas Abdul Rosid. Abdul Rosid. Ya. Dari mana Mas? Dari Logo Ungu. Oh, tak kira dari perut ibu. Oh. tak kira dari perut ibu. Bener kan dari perut? Betul. Nggak dari bapak kan? Bukan. Oke. Terus ini siapa nih? Jai. Lengkapnya siapa nih? Vijay Rivaldo. Vijay Rivaldo. Ya. Kayak India gitu nggak sih? Nah, Iya, tapi polisi zaman Bian. Iya benar. Kayak yang suara tembakannya kayak shoo gitu ya. Vijay dari Padang ya? Padang ya. Oh men, jauh banget ini dari Padang sampai ke sini. Sebenarnya udah lama di sini ya. Tapi pengen apa namanya? Pengen kayak biar kayak jauh banget tamunya. Nah, ini yang ujung paling sana itu ada Bapak Ragil. Lengkapnya siapa, Pak? Sangat bapak. Masih muda. Oke, berarti Masih siapa nih? nol. Enaknya gimana? Ragil aja. Ragil, oke. Lengkapnya siapa lengkapnya? Ragil Rahmatullah. Ragil Rahmat. Oh, hampir sama ya. Hampir sama kayak nama aku, cuman aku depannya ada satu kata yang iya, aku Anailu Agil Rahmatullah sih. Jadi sama kalau misal satu katanya di depan dihilangin bakal mirip. Bisa jadi. Mindsetnya kayaknya sama. Mindsetnya. Oke, ini di sini kalau teman-teman belum tahu, di sini ada orang-orang Jepang. Boleh nggak aku ngatain atau mungkin mengeluarkan statement bahwa teman-teman ini Jepang semua? Boleh nggak? Boleh sih. Boleh, bisa Boleh ya? seperti itu ya. Karena yang Mas Ragil ini udah berapa tahun di Jepang, Mas? 3 tahun dan 3 bulan. 3 tahun lebih 3 bulan. 3 tahun dan 3 bulan. Bersenggang itu. Kok gitu? 3 tahunnya kerja, 3 bulannya study. Oh, gitu ya? Iya. 3 bulannya study, 3 tahunnya. Setelah dari bekerja itu, masuklah ke kuliah dan study 3 bulan di sana. Oh, oke. Study berarti, wah, smart dong. Orang pinter dong berarti. Betul. Orang pintar dong. Cuman di sini tidak ada minuman orang pintarnya. Ya. Adanya orang tua. Orang tua. Oke. 3 tahun 3 bulan di Jepang untuk Mas Ragil. Nah ini aku kok lupa lagi siapa sih namanya? Mas Rosid ya. Kok aku lupaan ya? Gini, Mas Rosid di Jepang berapa tahun? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Ya. Gila, 4 tahun, Pak. Terus yang buat kantongin kerja apa? Sekolah? Magang. 3 tahun magang, terus dari kuliah itu disuruh berangkat lagi 1 tahun. Namanya internship. PKL, Mas. Kalau anak SMK itu PKL. Oh my god. Gitu, 1 tahun. Di 4 tahun ya, 3 tahun PKL-nya, 1 tahunnya ngapain, Mas? 3 tahun magang, 1 tahun itu istilahnya PKL. Oke. Bukan pedagang kaki lima, Mas ya. Tapi praktek kerja lapangan, kayak gitu. Kan kalau di Jepang ada nggak ya? Ada. Ada kan pedagang kaki lima? Ada. Ada kan? Ada. Kenapa nggak sempet kepikiran waktu di Jepang tuh pengen jualan jadi pedagang kaki lima gitu sekalian? Sempet sih, cuma ya karena kesibukan aja. Oh gitu ya? Nanti lah kalau ada kesempatan Oke. Berarti ada rencana mau kesana lagi nih ya? Insya Allah. Oke, sip. Kalau Mas Jai, ente di Jepang kapan? Belum tahu.
Ntar kalau udah habis corona kayaknya. Oh gitu ya? Habis COVID ini langsung ya? Iya. Oh mantap banget sih. Oke, ini teman-teman pasti ada dari Mas Ragil, Mas Rosid, sama Mas J itu kan memang beda generasi ya untuk di Jepangnya ya. Mungkin lebih tepatnya kayak di Jepang itu kayak gimana sih? Karena kan banyak tuh yang saat ini atau mungkin isu-isu saat ini atau kasus lah ya. Jadi teman-teman yang ke Jepang yang sebelum corona mungkin lebih tepatnya. Jadi kayak teman-teman itu ada yang di sana ilegal, ada yang di sana kayak yang ada image bahwa orang Indonesia itu apa ya, image-nya kurang bagus lah kalau di sana. Nah mungkin dari Mas Rosid atau Mas Ragil ini, kalau Mas J nanti aja kayaknya ya, nanti aja ya, karena belum ke sana kan? Belum kan? Iya. Nih ini untuk Mas Ragil dulu nih. Kira-kira gimana sih menurut Mas Ragil kayak gitu tuh? Kalau menurut saya hal seperti itu sebenarnya sudah bisa ditanggulangi dari sekarang. Bisa ya? Iya, sebelum anak itu berangkat ke Jepang, saya sebagai tenaga pendidik, itu kita bisa memberikan edukasi. Bagaimana kita di Jepang itu mengetahui budaya dan bahasa dan gestur-gestur yang diperlukan untuk nanti itu di Jepang. Nah benar. Karena apa Mas? Kebanyakan yang saya lihat tempat-tempat pelatihan, tempat-tempat untuk mereka itu sebelum persiapan ke Jepang itu kebanyakan hanya bahasa. Nah, dari situlah muncul problem kan? Iya, benar. Problemnya adalah kita bisa ngomong tapi kita tidak bisa memahami budaya maupun karakter orang Jepang itu sendiri. Makanya saya lebih tertarik, saya menyukai budaya Jepang. Makanya saya mengambil di perkuliahan saya budaya waktu itu. Oh, di mana tuh? Di salah satu universitas di Semarang, Mas. Oke, di salah satu di Universitas Semarang. Budaya ya? Budaya. Yang saya tekankan di situ. Kenapa? Budaya ini kalau saya sebagai orang Jawa, saya rasa itu budayanya hampir mirip. Mirip ya? Hampir mirip. Kayak gitu nggak Mas? Iya, dari segi pertama dari segi language ya, bahasa itu ada grade-nya atau tingkatannya. Language itu bahasa. Oke. Karena gini Mas, nggak semua penonton kita itu paham gitu kan. Jadi harus di sini tuh harus jelas. Oh gitu ya. Oke lanjut, sorry. Mungkin Mas Ragil mau melanjutkan. Oke. Language. Ya benar. Tingkatan bahasa kan di Jawa ya. Saya ambil khususnya di Jawa itu ada ngoko, kromo inggil, di Jepang pun sama. Gitu ya? Iya. Oh. Berarti di sana pun ada tingkatan bahasa kepada anak yang umur mungkin anak kecil, terus anak kecil ke dewasa, itu ada juga ya? Ada. Oh, oke. Nah itu mungkin yang jarang diketahui sama teman-teman di luar sana, Mas. Jadi kayak yang mereka ngertinya itu bahasa Jepang ya. Apa tadi? Sorry, aku malah ini ya lupa lagi tuh. Apa? Grade-nya. Grade apa? Salah satu contoh. Tadi kayak selamat datang, Ohayo gozaimasu. Nah itu ada naiknya lagi ya ketika kita ketemu dengan orang yang lebih dewasa dari kita. Ya kalau itu udah bisa dikatakan udah formal. Itu formal ya. Oh berarti jadi kayak bahasa formalnya, terus ada bahasa daerah yang itu ada tingkatannya gitu ya? Sebenarnya bukan bahasa daerah, bahasa nasional pun ada. Oh gitu ya? Iya. Di sana juga kayak kita ada bahasa Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada bahasa Padang. Di setiap daerah itu beda. Cuma memang mereka secara nasional itu punya grade-nya. Kayak tadi, ngoko, kromo, dan kromo inggil. Mungkin sebatas itu sudah diketahui saja sudah luar biasa. Menurut saya, bagi para calon pekerja atau pemagang di sana seperti Bang Jai ini. Makanya kita di sini teman-teman pengajar itu kita memberikan bukan hanya pengajaran tentang bahasa saja, tapi bagaimana nanti kamu di Jepang itu hidup, bagaimana kamu nanti di Jepang itu hidup dengan orang Jepang yang lingkungannya sangat berbeda dengan Indonesia. Oke. Jadi memang harus tidak hanya bahasa yang teman-teman teman-teman pekerja atau mungkin teman-teman yang sedang menempuh studi di Jepang ya, tapi harus memahami karakter budaya orang Jepang juga. Jangan sampai
kalau kita nggak memahami kita dianggap sebagai orang kayak apa kurang bagus lah karena di sana kan Sopan seperti lah, itu atau ya primitif lah. Karena aku semalam sempat ngobrol sama Mas Ragil nih, jadi kayak yang di sana itu pandangan orang Jepang terhadap orang Indonesia itu negatif, Mas. Ada yang negatif juga Itu beberapa. gimana sih, Mas? Ya menurut saya seperti tadi kita kembali ke base-nya bahwa kita ada pepatah di Indonesia yang mungkin saya pakai sampai sekarang, yaitu di mana di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah itu sama seperti kita hidup di sana. Kalau kita tidak memahami alur kehidupan di sana, kita akan dianggap primitif atau mungkin bahasa kasarnya kita itu tidak sopan terhadap mereka. Nah, untuk memahami itu, pekerja ini kalau saya rasa pekerja ataupun mahasiswa yang akan studi di sana itu lebih baik diberikan nilai-nilai kehidupan. Oh iya, benar. Tetapi jangan juga dikesampingkan nilai kehidupan kebangsaan kita itu sendiri. Oke. Makanya di sini saya sebagai pengajar itu sering memberikan edukasi pada teman-teman semua bahwa kita mempelajari budaya Jepang, tapi jangan sampai lupa kalau kita itu orang Indonesia ataupun kita orang Jawa. Karena kita membawa itu di sana, itu sebuah prize untuk negara kita sendiri. Oke. Dan mereka pun akan senang gitu ya. Jatuhnya akan welcome dengan teman-teman orang Indonesia yang ada di sana gitu ya. Dan ini Mas, aku pengen nanya tadi kayak adanya pernah nih, aku pernah dengar cerita itu kayak yang beberapa orang yang dia itu tertipu gitu, Mas. Nah itu kan jadi problem, Mas. Jadi kayak calon pekerja yang mau dengan iming-iming lah ya, bahasanya dengan iming-iming kayak udah ikut aku, nanti aku bakal berangkatin ente ke Jepang tanpa belajar. Nah ada yang seperti itu juga. Nah padahal itu kan kurang menurutku ya. Gimana kalau nggak belajar, di sana aja bahasanya udah pasti beda, budayanya beda. Nah itu kalau Mas Ragil sendiri nih, kayak gimana menanggapi itu, Mas? Kalau saya menanggapinya, karena saya sudah pernah membantu orang yang seperti itu bersama dengan Bapak angkat saya, Bapak Arianta SH yang sekarang di DPR RI Komisi 2. Selamat ya Pak, karena udah dilantik kemarin kalau nggak salah. Aku juga ngikuti beritanya sih. Selamat Pak. Kopi dulu Mas. Oke, boleh. Lanjut Bang. Jadi waktu itu beliau diminta sebelum menjadi DPR Mas, jadi seorang advokat sosial. Oke. Jadi dari situ beliau diminta tolong dari beberapa teman di Blora, di Rembang, di Pati sendiri bahwa tertipu iming-iming berangkat ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan hanya bayar tanpa belajar. Nah, dari situ ternyata korbannya banyak. Kalau tidak salah waktu itu 150 lebih orang. Tetapi yang Bentar, 150 lebih. 150 lebih itu yang saya tahu. Mungkin yang nggak lapor pun banyak. Yang masuk laporannya ke kepolisian itu sekitar 25. Kalau tidak salah. Jadi dari situ Pak Rianto itu karena beliau seorang sosial dan seorang jiwa sosialnya sangat tinggi. Beliau memikirkan gimana nih banyak orang ditipu, banyak orang yang ingin merubah nasib tetapi malah menjadi korban. Iya benar. Nah, dari situ beliau mendorong teman-teman bahwa membuka lembaga yang formal, sah, berizin dan memang nantinya bisa memberangkatkan ke Jepang. Nah, itu banyak dari teman-teman anggota kader-kadernya Pak Arianta yang disupport untuk membuat sebuah lembaga yang nantinya teman-teman itu atau masyarakat luas nggak khawatir lagi ke Jepang biar nggak ketipu itu gimana gitu. Benar. Kita memberikan wadah dengan jalan yang pasti dan dengan izin yang resmi. Iya, itu poinnya. Jadi harus ada ini ya, kayak itu menjadi sebuah problem, kemudian ada solvingnya gitu ya. Terus kemudian ya dengan jalur resmi itu akan lebih resmi lah bagi teman-teman pekerja. Teman-teman kita yang ada di Jepang pun enak juga hidup di sana gitu loh, nggak dikejar-kejar sama siapa ya? Kalau di sana sebutnya apa sih? Imigrasi.
imigrasi malah, Iya. polisi enggak ya? Polisi itu nggak punya kewajiban untuk menangkap orang ilegal. Oh, begitu ya? Hanya kasus-kasus seperti pelanggaran Hukum. hukum, lalu lintas, pencurian gitu. Kalau untuk orang yang istilahnya overstay, ya overstay itu tempat tinggalnya, izin tinggalnya udah melebihi batas itu Iya. pihak imigrasi yang bertanggung jawab. Setahu saya seperti itu. Oh my god, berarti memang kalau keamanan di Jepang pun itu sangat tinggi ya? Sangat tinggi ya, apalagi kalau di sini misalnya ada tetangga kita yang diiming-iming, aduh ayo berangkat ke Jepang. Berapa? Kan ada yang seperti itu. Sorry ya, aku nggak menyebut itu siapa, tapi ada yang pernah aku dapat kabar kayak gitu. Jadi bayarnya sekian, nanti kamu pasti berangkat, nggak perlu belajar. Udah bener-bener berangkat, tapi entah itu legal atau ilegal aku nggak tahu. Yang jelas ketika dia pulang pun ada banyak cerita yang memang harus sembunyi-sembunyi dan menurutku itu, nah aku pengen ngerti aja kalau menurut Mas Rosid, kira-kira kayak gitu tuh bagus nggak sih Mas? Kalau dilihat dari ada beberapa sudut pandang, Mas ya, menurut saya ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Iya. Nggak bagusnya jelas itu menyalahi hukum, antara namanya juga kita izin di tempat orang itu harusnya kan punya izin tuh. Masa kita masuk ke rumah tanpa izin, kan itu nggak sopan. Cuma kadang beberapa case yang terjadi di lapangan itu banyak orang yang kesana itu memang ngebet Mas. Ngebet pengen, saya sering baca di postingan itu nunggunya lama tanpa kejelasan kadang kan. Terus bagaimanapun caranya dia dapat tawaran dari beberapa katakanlah oknum ya, mangkat. Tapi nekono katakanlah tanda kutip nanti ilegal gimana, wes gak apa-apa penting mangkat. Tadi tanpa berpikir nanti kesananya di sana gimana. Cuma ini loh ngebetnya itu loh. Pokoknya intinya saya harus ke Jepang secepat mungkin. Pokoknya mbut gawe kerja kayak gitu. Iya. Pokoknya kendalanya seperti itu. Jadi Saya sering baca di postingan-postingan grup itu kendalanya seperti tugas kita yang selaku tim ya Mas Ragil ya, itu memberikan edukasi kepada calon seperti J ini. Yang pertama itu tadi benar Mas Ragil, itu adalah budaya, yang tak kalah penting adalah mentality. Nah, mental itu yang penting. Soalnya saya juga merasakan dulu Mas, tak sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu survive ya, bertahan. Nah itu ya pengen ada hasil untuk nigeru ya istilahnya ya, untuk ya bahasa Prasia ya. Tapi kan dengan itu tadi, saya ini bawa nama bangsa dan lain-lain ya bertahan ya gitu. oke. Karena memang kultur berbeda, Nah, sangat berbeda. Yang dari mungkin suasana atau mungkin atmosfernya juga berbeda. Iya. Dimana basically kalau di Jepang itu ada 4 musim kan ya? Iya, 4 musim. 4 musim. Kalau di bahasa Jepang apa tuh, Pak? Salju. 4 musim itu. Fuyu, Natsu. Puyuh Fuyu itu apa tuh? Fuyu musim dingin. Natsu Musim apa? musim panas. Bentar, stop dulu. Ini aku ngerti dulu nih. Ini ada salah satu calon yang nantinya bakal jadi pekerja di Jepang nih. Kira-kira 4 musim tadi ada Puyuh, Natsu. Iya. Nah, terus yang 2 lagi apa nih? Haruaki. Haruaki. Dia gurumu apa, senseimu lega banget ya. Senseimu lega banget ya. Untung aja. Oke. Apa tadi? Sorry. Haruaki. Haruaki. Hari apa ini? Haru itu semi. Musim semi. Iya. Aki gugur. Musim gugur ya. Gugur, ya. Oke. Yang Fuyu, Natsu tadi musim dingin dan sama musim panas. Oke. Jadi dari cuaca aja udah berbeda dengan di Indonesia gitu kan. Apalagi nah ini yang mungkin jadi pertimbangan nanti buat teman-teman yang pengen berangkat ke Jepang, itu harus benar-benar memperhatikan ya. Jangan gini ya. Oke lah, ego mungkin ya lebih tepatnya, kayak tadi ego pengen cepat bekerja dan tidak memungkiri Mas ya. Honor atau mungkin yang didapatkan, reward yang didapatkan teman-teman yang kerja di Jepang itu memang berbeda jauh dengan di Indonesia ya nggak sih? Kalau boleh tahu berapa sih Mas? Perbandingan. kalau honor di sana itu kan tergantung program yang diambil. Kalau dia ngambil magang mungkin di kisaran 10-15 juta itu hanya gaji tanpa lembur. Tapi sekarang ada yang namanya program Tokutegino
atau bahasa Inggrisnya specific skill worker, Oke. atau kata bahasa Indonesianya itu pekerja keahlian khusus. Oh. Nanti di sana oke. visanya itu sudah visa kerja dia. Oh. Nah, gitu dari ya. situ itu paling tinggi gajinya sekitar mungkin 18 sampai 22 juta bersih per bulan. Tanpa sebelum lembur itu ya. Itu belum lembur. Lembur ya? Oh. Kalau dirupiahkan bisa sampai segitu. Makanya itu jadi daya tarik bagi oknum-oknum, katakanlah human trafficking, ya kan? Human trafficking itu untuk mereka, ayo kita ke Jepang, gajinya sekian. Kamu masa nggak mau dengan gaji sekian? Mengiming-imingi orang-orang yang mungkin belum teredukasi oleh. Aku aja tiba-tiba aku kepingin loh. Tiba-tiba kepingin loh aku. Oke lanjut. Oke. Ya, mungkin itu jadi daya tarik sendiri bagi mafia-mafia human trafficking untuk menarik anak-anak ini. Ayo ke Jepang, nggak usah belajar repot-repot. Yang penting kamu kerja di sana. Dari situ, nah muncullah problem yang memang sering pemerintah itu hadapi, pemerintah Indonesia maupun Jepang, yaitu human trafficking itu sendiri. Nah dari situ kita, menurut saya, dari Bapak Rianta sendiri sebagai anggota dewan itu sering memberikan semangat kepada tim yang di bawah ini, gimana kalian itu bisa bersinergi dengan lembaga pemerintah untuk mengedukasi, mengedukasi anak-anak ini bagaimana sih ke Jepang itu yang benar. Pemerintah juga sudah memberi wadah, kita swasta juga ada wadahnya juga. Mereka tinggal memilih, tinggal bagaimana edukasi ini nanti disampaikan ke masyarakat luas. Oke. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.